بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شأنه في محكم تنزيله القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Hari Jumat adalah hari yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Bahkan tidak ada hari yang lebih baik yang senantiasa dilewati oleh seorang muslim pada setiap pekannya dibandingkan hari Jumat. Demikianlah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis: "Ma tatlu'u asy-syamsu bi yaumin wa la taghrub bi afdala min yaumil jum'ah." Tidak ada matahari yang senantiasa terbit pada setiap harinya, dan tidak pula ada matahari yang terbenam setiap harinya yang lebih baik dibandingkan ketika dia terbit dan terbenam di hari Jumat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ketahuilah masih banyak di antara kaum muslimin yang belum bisa memuliakan hari Jumat ini. Padahal hari Jumat adalah hari yang penuh dengan kemuliaan dan keistimewaan. Di antara keistimewaan hari Jumat yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah ketika mereka tidak bersegera mendatangi rumah Allah, mendatangi masjid ini. Dengarkanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Al-Istidhkar. Beliau membawakan sebuah hadis, sebuah riwayat yang disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud, sahihun ala syarti syaikhain. Hadis ini menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masajid malaikah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang hari Jumat, apabila hari Jumat itu tiba, maka setiap pintu-pintu masjid akan didatangi oleh para malaikat. Wa fi riwayati malakan, dalam hadis yang lain disebutkan ada sekelompok malaikat-malaikat yang memenuhi pintu-pintu masjid itu. Malakani yaktubuna an-nas al-awwal fal-awwal. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu, untuk berjaga dan siaga di setiap pintu-pintu masjid di hari Jumat. Wa fi riwayatin bis-suhufi wal qalam. Dalam hadis yang lain disebutkan Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat-malaikatnya, dan Allah membekali malaikat-malaikat itu dengan pulpen dan lembaran-lembaran kertas. Apa tugas mereka? Mereka mencatat siapa manusia yang paling awal lebih datang di hari Jumat itu. Yaktubuna an-nas al-awwala fal-awwal. Hari Jumat, ahibati fillah, sadarilah dia adalah hari yang paling mulia. Namun banyak di antara manusia yang tidak menyadari kemuliaan itu. Menjadi satu fenomena di tengah masyarakat kita. Kebanyakan kita mendatangi masjid di hari Jumat ketika mendekati waktu azan.
Bahkan ada di antara mereka yang mendekati waktu ketika dikumandangkan iqamah baru mereka datang. Bahkan ketika khutbah sudah berlangsung baru mereka datang. Subhanallah. Dengarkan hadis yang mulia ini. Idza kana yaumul jum'ah, apabila datang hari Jumat, ala kulli babin min abwabil masjid malaika, maka di setiap pintu-pintu masjid itu telah siaga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka disiapkan untuk bertugas dengan tugas yang telah Allah amanahkan kepada mereka. Yaktubuna an-nas al-awwal fal-awwal. Mereka mencatat manusia yang datang, siapa yang lebih pertama dan siapa yang lebih dahulu datang. Fal-awwal al-awwal. Fal-muhajjiru ila salati kal-muhdi badanah. Adapun mereka yang datang lebih awal, yang bersegera datang, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan dia telah menghadiahkan atau bersedekah dengan pahala seekor unta. Thumma alladhi yalihi kalmuhdi baqarah. Dan orang yang datang berikutnya dikelompokkan oleh malaikat seakan-akan dia memberikan sedekah dengan seekor sapi. Thumma alladhi yalihi al-kabsh. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang datang setelahnya mendapatkan pahala seakan-akan dia bersedekah dengan seekor kambing. Thumma alladhi yalihi ad-dajajata wal baydata. Dan kemudian Nabi SAW kembali melanjutkan sabdanya, orang yang datang setelahnya dikelompokkan dan ditulis oleh para malaikat mendapatkan pahala seakan-akan dia bersedekah dan berinfak dengan seekor ayam kemudian telur. Fa idza jalasa al-imam, dan apabila imam telah duduk di mimbar itu, fa idza jalasa al-imam tawawu suhuf, maka mereka menutup lembaran-lembaran itu. Mereka tutup lembaran-lembaran itu. Yajlisuna wa yastami'una al-khutbah. Dan ketika mereka menutup lembaran-lembaran itu, malaikat pun duduk dan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh sang khatib. Ahibbati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita menyadari ketika kita memasuki masjid dari pintu itu, dari pintu sini, dari pintu masjid yang telah disiapkan, pernahkah kita menyadari bahwa nama kita sedang ditulis oleh malaikat? Nama kita sedang dikelompokkan oleh malaikat. Malaikat membawa catatan itu, dan mereka menulis si fulan masuk dalam kelompok yang pertama, masuk dalam kolom yang pertama, yang berhak untuk mendapatkan pahala seakan-akan dia bersedekah, mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dengan menginfakkan seekor unta. Dan pernahkah kita menyadari ketika kita datang di waktu yang kedua, berdasarkan pengelompokan para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka si fulan mendapatkan pahala seakan-akan dia berkurban, dia bersedekah dengan seekor sapi. Kemudian orang yang datang yang ketiga, malaikat mengelompokkan si fulan, dia masuk daftar kelompok yang ketiga, ditulis dan dicatat oleh mereka seakan-akan dia mendapatkan pahala bersedekah dengan seekor kambing. Dan orang yang datang di kelompok yang keempat, mereka dicatat oleh malaikat seakan-akan dia bersedekah dengan seekor ayam, dan yang kelima seakan-akan dia bersedekah dengan sebutir telur. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah, dari kelompok mana kita saat ini? Di hari ini kita menghadiri salatul Jumu'ah. Apakah kita berada pada kelompok yang pertama? Ataukah kita berada pada kelompok yang kedua? Ataukah kita berada pada kelompok yang ketiga? Ataukah kita berada pada kelompok yang keempat dan yang kelima? Ataukah tak pada kelompok satupun itu? Ketika mereka datang, ketika mimbar telah dimulai khutbah oleh sang khatib telah duduk memulai khutbahnya mengucapkan assalamualaikum wa jalasal imam, dan imam pun duduk. Maka ketika itu malaikat-malaikat yang mencatat itu, malaikat-malaikat yang siaga di setiap pintu-pintu masjid, tawawu suhuf, mereka menutup lembaran dan catatan-catatan itu.
selesai tugas mereka. Selesai tugas mereka mengelompokkan manusia-manusia yang datang di hari Jumat itu. Dan berakhir mereka mencatat ketika khatib telah memulai khutbahnya, ahibati fillah yang dimuliakan Allah. Istahdir. Hadirkan suasana ini ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah. Sehingga kita termotivasi untuk datang lebih awal. Sehingga kita terdorong, termotivasi untuk datang bersegera. Namun tidak kita dapati masjid-masjid di negeri yang kita cintai seperti itu. Mereka berlomba-lomba dan berpacu. Lihatlah bagaimana Masjidil Haram, lihatlah bagaimana Masjidil Nabawi. Mereka yang berbondong-bondong datang lebih awal memenuhi masjid di waktu duha. Mereka sudah datang karena mereka menyadari kemuliaan itu. Tetapi di mana kita dapati pemandangan seperti itu? Ini merupakan sunnah yang mati di tengah kita. Kebiasaan ini yang telah hilang dari kita. Inilah kemuliaan di hari Jumat yang hilang di hari yang tidak kita pernah menyadarinya, ahibati fillah. Saudaraku hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita benar-benar ingin memuliakan hari Jumat, maka persiapan itu akan terlihat bagaimana dia mendatangi masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang benar-benar ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara mereka yang benar-benar ingin menggapai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu akan dibalas sesuai dengan usaha yang telah mereka keluarkan. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis amal perbuatan mereka. Semakin dia berusaha keras, maka semakin besar pahala yang akan Allah berikan kepada mereka. Dan inilah hadis yang patut untuk kita cerna dengan baik. Dan berusahalah untuk menjadikan hadis ini sebagai cerminan dalam kehidupan kita untuk memuliakan hari Jumat yang akan datang biidznillahi ta'ala. Usahakan masjid standby. Usahakan masjid di hari Jumat di waktu pagi telah siap. Sehingga ketika ada orang datang di waktu pagi, di awal waktu, masjid tidak dalam kondisi terkunci dan tertutup. Ini harus diupayakan. Bagaimana masjid ini benar-benar menjadi rumah Allah yang maksimal dan optimal di dalam memanfaatkannya. Ma'asyal ahibba ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat orang-orang yang datang di hari Jumat. Masing-masing malaikat yang kita imani keberadaan mereka, mereka ditugaskan dengan tugas-tugas yang telah Allah berikan kepada mereka. Ada yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu, dan ada yang ditugaskan untuk menjaga surga, yang ditugaskan untuk mendatangi mereka di alam kubur, dan begitulah seterusnya. Dan di antara tugas malaikat yang Allah siapkan khusus di hari Jumat adalah mencatat dan mengelompokkan siapa di antara mereka yang datang di hari Jumat, ahibati fillah. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya yang mendengarkan khutbah ini bukan hanya dari kalangan manusia. Yang mendengarkan khutbah Jumat ini bukan hanya dari kalangan manusia, akan tetapi yang menghadiri majlis ini, yang menghadiri khutbah ini, ada makhluk-makhluk Allah yang besar yang tidak pernah terlihat dengan mata kepala kita. Siapa di antara kita yang beriman dengan keberadaan mereka malaikat ini? Mereka adalah makhluk Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat taat kepada Allah, yang tak pernah membangkang di setiap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, dan mereka selalu melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka diperintahkan untuk berjaga di pintu itu. Di setiap hari Jumat mereka mencatat si fulan datang di jam yang pertama, si fulan datang di jam yang kedua, si fulan datang di jam yang ketiga. Tidakkah cukup hadis ini menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan perubahan di waktu yang akan datang? Tidakkah hadis ini cukup menjadi satu hadis yang berisi targhib,
yang memberikan semangat baru kepada Anda yang mengenal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah keinginan kita untuk memperbaiki diri sebagai seorang mukmin? Maka kami berharap sebagai khatib, semoga hadis ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi sang pembicara dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkannya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله المنعم على خلقه المتفضل بإحسانه وكرمه وهو الذي خلقنا وأوجدنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا وإليه النشور. معاشر الأحبة إخوة الإيمان, kaum muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah hari yang sangat spesial, hari yang terbaik bagi mereka orang-orang yang beriman. Ini adalah momen, kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan kadar kualitas mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah hari yang memiliki segudang kemuliaan. Namun sangat disayangkan ketika kaum muslimin sebahagian mereka tak mengenal kemuliaan itu. Maka dengarkanlah hadis yang kedua. Di khutbah yang kedua ini saya akan membawakan sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud melalui jalur sahabat Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghassala yawmal jum'ah waghtasal, thumma bakara wabtakar, ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها." Dengarkan wahai kaum muslimin, agar kita benar-benar mengenal betapa pentingnya kita harus memuliakan hari Jumat ini. Di antara adab-adabnya akan dirincikan dalam hadis ini. Bagaimana semestinya kita memuliakan hari Jumat itu? Bagaimana semestinya sikap seorang muslim ketika datang hari Jumat itu? Dengarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mandi dan dia membersihkan dirinya, thumma bakara wabtakar, kemudian dia bersegera mendatangi rumah Allah setelah itu. Tidak langsung melakukan aktivitas-aktivitas yang menyibukkan. Setelah mandi, dia langsung bersegera mendatangi rumah Allah. Bersegera. Kemudian Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, "Wa masya wa lam yarkab." Dia mendatangi rumah Allah, mendatangi masjid dengan berjalan kaki dan tak berkendara. Mereka datang dengan berjalan kaki. Setelah dia mandi, setelah dia membersihkan dirinya, dia langsung bersegera menghadap Allah, mendatangi rumahnya yang paling mulia di permukaan bumi ini dengan cara berjalan kaki, tak berkendara. Wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam. Setelah dia mendatangi rumah Allah ini, dia langsung bersegera mengambil posisi yang terdepan. Dia langsung mengambil posisi yang dekat dengan imam. Wadana minal imam. Dia mendekat dengan posisi imam, dengan posisi khutbah, dengan posisi di mana imam akan memimpin salat. Fastama', dan dia pun mendengarkan khutbah itu. Ketika khutbah sudah berlangsung, maka dia mendengarkan dengan seksama. Istima' berbeda dengan sama'. Mendengarkan dengan seksama berbeda dengan kondisi orang yang hanya sebatas mendengar saja.
dan dia tidak melakukan hal-hal yang melalaikan atas dirinya, maka perhatikan apa yang akan dia dapatkan dari ganjaran itu. Ma'asyar muslimin, kana lahu bikulli khutwatin, maka setiap langkahnya tadi itu, setiap langkah kakinya akan dinilai dan dihitung oleh Allah seakan-akan dia beramal selama 1 tahun puasa dan sholat malam. Satu langkah kakinya dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun dan seakan-akan dia sholat malam selama 1 tahun. Betapa besarnya janji Allah untuk mereka, betapa besarnya kemuliaan bagi mereka yang mengenal dan mengetahui kemuliaan hari Jumat itu. Kita bisa bayangkan, 1 langkah kaki dinilai oleh Allah seakan-akan dia beramal saleh selama 1 tahun puasa dan sholat malam. Bagaimana kalau dia melangkah 10 langkah? Bagaimana kalau dia melangkah 100 langkah? Bagaimana kalau dia melangkah 200 langkah? Dan begitulah seterusnya. Dia melangkah 200 langkah seakan-akan dia beramal 200 tahun. Dia melangkah 300 langkah dari rumahnya seakan-akan dia beramal 300 tahun mengerjakan salat dan puasa. Lakukan sunnah ini walaupun sekali seumur hidup, ahibati fillah. Ustaz, saya tidak bisa karena hari Jumat saya harus dinas. Ustaz, saya hari Jumat harus bekerja di kantor. Minta cuti hari Jumat itu. Cuti dalam rangka ibadah, ikhwatal iman. Kapan lagi antum bisa menggapai kemuliaan ini? Padahal ini amalan yang dikatakan oleh para ulama termasuk di antara cara bagaimana menjadikan umur yang singkat ini menjadi berkah. Umur kita sebentar di dunia ini. Umur umatku kata Nabi kisaran 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalla man yajuzu dhalik. Umur umatku berkisar antara 50, 60, 50, 60. Dan sedikit di antara mereka yang melampaui batasan itu. Ada, tetapi sedikit yang melampaui batasan itu. Maka di antara cara untuk menjadikan berkah umur yang singkat ini, ahibati fillah, Islam memiliki amalan-amalan yang dengan amalan itu seakan-akan dia hidup beratus-ratus tahun. Seakan-akan dia hidup beribu-ribu tahun. Namun kesempatan ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin yang tak mengenalnya. Oleh karenanya ahibati fillah, hadis ini sejatinya menjadikan kita orang-orang yang mau beramal dan mengejar kebaikan. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memudahkan kita untuk menerapkan dan mengamalkan setiap rambu-rambu dalam Islam, setiap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah berikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.